Berikutnya kita ke informasi kuliner. Kali ini kami punya cemilan yang bentuknya itu tipis, transparan, dan terlihat rapuh seperti beling. Namanya adalah keripik kaca. Keripik kaca biasanya pedes ya. Meski namanya kaca, namun bukan terbuat dari kaca, tapi camilan yang satu ini terbuat dari singkong. Nah, kira-kira bagaimana ya proses pengolahannya? Berikut liputannya. Ini gimana Pak? Susah nih. Oh, diteken. Namanya memang kaca, tapi bukan berarti berbahaya. Gurih, tenang, dan bikin nagih. Sekali nyoba, rasanya sulit untuk berhenti. Yap, inilah keripik kaca, kudapan khas Ciamis, Jawa Barat yang tengah jadi primadona. Disebut demikian karena teksturnya yang tipis, bening, layaknya kaca. Wah, apalagi jika sudah berpadu dengan sensasi pedas dan aroma daun jeruk yang menggoda. Perjalanan panjang keripik kaca atau yang biasa disebut dengan kripca dimulai dari tahap ini. Ujung-ujung singkong dipotong termasuk bagian yang masih keras. Langkah ini dilakukan agar singkong lebih mudah diolah pada proses berikutnya. Nah, ini singkong-singkongnya sudah tidak ada tanah dan bisa digiling, bener? Iya, udah bersih. Udah dua kali nyuci nih. Langkah berikutnya pemarutan. Di sini seluruh singkong dihaluskan agar nantinya bisa dibentuk jadi lembaran tipis sebening kaca. Setiap harinya tempat ini mampu mengolah sekitar 500 hingga 600 kg singkong. Dengan kandungan air mencapai sekitar 60%, singkong yang sudah halus ini perlu ditiriskan terlebih dahulu. Emang kenapa kalau air singkong ikut ke bawah? Ada pahit ini. Kadang-kadang keluar pahit, lagian nanti warnanya lain gitu. Warnanya gimana? Warnanya kayak gitu lah, gak bening. Idealnya singkong hanya perlu ditiriskan dalam waktu 1 hingga 2 hari. Namun kali ini kami mengolah singkong yang sudah tua, kadar airnya jauh lebih tinggi. Singkong yang sudah ditiriskan selama 3 hari kemudian masuk ke dalam proses pencetakan. Sebelum dicetak, adonan singkong diaduk kembali dengan sedikit air untuk mendapatkan konsistensi yang pas agar mudah dibentuk. Dengan bantuan alat khusus yang mirip rolling pin, adonan kita gilas hingga sangat tipis. Ya, terus. Ya, balik lagi. Nah, balik lagi. Udah rata. Oh iya, rata nggak? Hihi. Plastiknya dulu. Sah. Iya. Gantung dulu. Gantung dulu. Baru tarik. Tarik. Hihi. Kumpulin di sini. First try. Langsung bisa. Kripca. Keripik kaca. Ini buat cemilan ini enak banget sore-sore. Sebentar aja yang gini mah. Semakin tipis menggilas, maka akan semakin bening dan renyah hasil keripik kaca nanti. Nah, inilah rahasia di balik nama keripik kaca. Adonan dikukus selama 15-20 menit hingga tekstur dan warnanya berubah. Dari yang berwarna putih susu, perlahan berubah menjadi bening dan transparan setelah terkena uap panas. Hehehe. Jangan lupa, api di dalam tungku tidak boleh mati ya. Panas yang stabil akan menghasilkan lembaran keripik kaca yang bening dan tidak bantet. Lanjut menjemur keripik kaca yang sudah matang. Berapa lama Kang dijemur Kang biasanya? Kalau panas terik Pak, setengah hari udah kering. Setengah hari udah kering. Tapi kalau kayak gini? Panasnya gini seharian. Itu pun belum tentu kering. Emang kalau nggak kering kenapa, Kang? Bisa dibesokin sih. Nggak, kalau nggak kering nggak bisa? Nggak bisa. Bisa dibesokin. Jadi diangkat lagi, besoknya jemur lagi. Oh, apapun itu berarti harus kering ya? Iya. Oke, baiklah. Di bawah terik matahari, hanya dalam beberapa jam keripik kaca akan menyusut kadar airnya hingga tersisa 20%. Namun cuaca benar-benar tidak bisa ditebak. Panas yang tadinya seakan membakar kulit dalam sekejap berubah jadi hujan yang membuat kami panik. Ada. Hujan.
Waduh, gimana ini Pak? Aduh. Jika terkena air terlalu banyak, lebaran keripik ini tidak lagi bisa diolah. Teksturnya akan hancur dan melembek seperti bubur. Semua kerja keras kami bisa sia-sia dalam sekejap. Silakan. Dan ini dia bentuk keripik kaca yang sudah kering. Tidak asin. Nanti dibumbuin dulu ya. Keripik kaca. Karena dia bening. Rahasia agar keripik kaca jauh lebih bening dan cantik ada pada proses ini. Catat ya, kuncinya ada pada penggunaan minyak yang tidak terlalu banyak. Pertama, goreng daun jeruk yang sudah diiris hingga sedikit kering. Itu aromanya keluar, segera masukkan keripik kaca yang sudah selesai dijemur. Nah, gitu. Minyak ini bukan untuk merendam, tapi untuk memberikan efek muskular pada setiap lembar. Jika ingin rasa pedas, bubuk cabai dan sedikit penyedap rasa bisa ditambahkan sesuai selera Anda. Nah, ini versi cabai. Icip ya Bu ya. Ya, boleh. Favorit saya. Big, no debat. Jeruknya berasa, penyedapnya juga berasa, dan ketika dimasak, tuh, minyaknya tuh bikin makin mengkilap. Warrior Info, proses penyusutan keripik kaca ini cukup ekstrim. Dari bahan baku awal, bobotnya akan berkurang sekitar 70 hingga 80%. Tapi, tenang saja, harga jualnya cukup terjangkau. Keripik kaca asli Ciamis ini bisa Anda dapatkan dalam kemasan 250 gram dengan harga mulai dari Rp20.000. Jadi, bagaimana? Anda tertarik untuk belajar membuat keripik kaca sendiri di rumah? Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Ciamis, Jawa Barat.